Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Gustina Elvianti selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar analisis real 2. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ilman Gifari, Mutiara Ramadita, Firda Wulandari, Askia Khairunisa Azahra, dan saya Ahmad Zaini. Ingin mengajak teman-teman semua berdiskusi mengenai soal yang sudah kelompok kami kerjakan. Untuk pembahasannya, saya serahkan soal pertama kepada Askia Khairunisa Azahra. Terima kasih. Untuk soal yang pertama kita dari latihan 5.1 nomor 1, buktikan kriteria barisan 5.1.3. Sebuah fungsi f dari yang memetakan A ke R, kontinu di titik C elemen A jika dan hanya jika untuk setiap barisan xn di A konvergen ke C, barisan fxn konvergen ke fc. Premis umumnya, misalkan f fungsi yang memetakan A ke R, kemudian akan dibuktikan f kontinu di titik C jika dan hanya jika untuk setiap barisan xn elemen A konvergen ke C, barisan fxn konvergen ke fc. Selanjutnya, untuk pembuktian ke arah kanannya, karena tadi ada kalimat jika dan hanya jika, maka di sini premisnya misalkan f kontinu di titik C. Selanjutnya akan dibuktikan untuk setiap barisan xn di A konvergen ke C, barisan fxn konvergen ke fc. Jadi akan dibuktikan di sini barisan fxn konvergen ke fc. Dengan syarat setiap barisan xn di A konvergen ke C. Lalu kita masuk ke pembuktiannya. Misalkan f kontinu di C, dan misalkan barisan xn di A konvergen ke C. Maka, berdasarkan definisi 5.1.1, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta lebih dari 0. Sedemikian sehingga untuk x elemen A memenuhi mutlak x min C lebih kecil dari delta. Hal ini mengakibatkan mutlak fx dikurang fc lebih kecil dari epsilon. Untuk delta lebih dari 0, terdapat n0 elemen himpunan bilangan asli. Sedemikian sehingga mutlak xn dikurang c lebih kecil dari delta untuk setiap n lebih besar sama dengan n0. Lalu kita peroleh mutlak fxn dikurang fc lebih kecil dari epsilon. Nah, maka dengan demikian terbukti bahwa barisan fxn itu konvergen ke fc. Selanjutnya untuk pembuktian ke arah kirinya, premisnya di sini misalkan untuk setiap barisan xn di A konvergen ke C, barisan fxn konvergen ke fc. Lalu akan dibuktikan bahwa f kontinu di titik C. Untuk pembuktiannya, kita akan menggunakan pembuktian kontradiksi. Jadi, boleh lanjut. Misalkan f discontinue di C. Jadi berdasarkan definisi 5.1.1, sebaliknya dengan pembuktian yang sebelumnya, terdapat epsilon lebih dari 0 untuk setiap delta lebih dari 0. Sedemikian sehingga mutlak x min C kurang dari delta, dan mutlak fx kurang fc lebih dari sama dengan epsilon. Langkah selanjutnya kita pilih deltanya sama dengan 1/n. Maka kita temukan xn sedemikian sehingga mutlak xn sehingga mutlak x min c kurang dari 1/n. Dan mutlak fxn dikurang fc lebih besar sama dengan epsilon. Lalu kita peroleh barisan xn di A, sehingga limit xn sama dengan c untuk n mendekati tak hingga. Tetapi limit fxn tidak sama dengan fc untuk n mendekati tak hingga. Dengan demikian,
pembuktian kontradiksi yang kita lakukan salah. Sehingga terbukti bahwa F continue di titik C. Oke, boleh balik lagi ke halaman yang bukti arah dari kiri ke kanan? Di fullin aja. Oke, boleh dari premis dulu. Oke, silahkan dikomentari yang lain, kira-kira ada yang kurang nggak? Yang berkomentar nanti poinnya masuk ke keaktifan ya, nanti silakan lapor ke Ajisna. Ada yang mau ngasih masukan sebelum saya komentari? Ini kalau saya yang komentar, nanti saya yang belajar, saya yang tambah pinter. Silahkan dikomentari, ada yang kurang nggak itu premisnya? Ya. Fungsi A memetakan ke real dan dia fungsinya kontinu pada titik C elemen A. Coba tadi punya premis umumnya apa ya? Balik ke halaman sebelumnya. Oke, F-nya dari A ke R-nya udah. Nah, coba dari premis khususnya. Oke, itu yang kurang adalah misalkan F continue di titik C elemen A, atau kamu tambahkan di awal, misalkan C adalah sembarang titik, misalkan C adalah elemen A dan F continue di C, atau kayak gitu ya opsinya. Kemudian yang akan dibuktikannya oke. Oke, sekarang ke halaman berikutnya. Oke, ini ada yang mau komentari dulu, silakan. Sampai di sini oke, yang berikutnya kira-kira gimana? Untuk membuktikan barisan FXN konvergen ke FC, caranya gimana sih? Modal kita apa sih dari pembuktian dari kiri ke kanan? F continue. F continue di C. Kemudian apa lagi? Dan XN adalah sembarang barisan di A yang konvergen ke C. Gitu kan ya?
Kemudian kita akan buktikan bahwa fxn, barisan fxn itu konvergen ke fc. Yang harus kita lakukan apa tuh? Apa artinya barisan fxn konvergen ke fc? Ini artinya apa? Coba yang share screen dibuka lagi bukunya yang tentang barisan konvergen. Definisi barisan konvergen yang dibuka cukup itu. Ibu, saya ingin membantu menjawab. Ya, silakan. Definisi konvergen itu jika ada N lebih besar sama dengan K berlaku mutlak dari fxn kurang dari L, kurang dari epsilon, Bu. Itu berlaku untuk apa? Berlaku untuk setiap xn. Untuk setiap xn apa untuk setiap epsilon? Untuk setiap epsilon. Kan kalau kita punya barisan nih, saya annotation. Barisan itu bayangkanlah kayak gini gitu ya. Tadinya misalkan di sini C-nya. Ini adalah barisan, kita nganggapnya barisan xn dulu. Mungkin awalnya dia antar x1 dengan ini x1, x2, x3. Ini tadinya renggang, terus tapi dia semakin ke C, dia akan semakin rapat. Artinya apa? Kalau kita ambil sembarang lingkungan epsilon dari si C, maka akan ada ini. Ini berarti ini kalau di sini berarti delta boleh saja. Berarti kalau kita ambil sembarang lingkungan delta, ini kan lingkungan delta dari si C. Ini akan ada unsur di barisan ini barisan xn. Ini berarti untuk setiap delta besar dari 0 akan ada bilangan asli semikian sehingga untuk atau ini n0 boleh. Untuk setiap n besar sama dengan n0 akan berlaku apa? Ini yang dalam sini berarti kan anggap saja n0 di sini adalah potong di sini adalah xn0. Berarti artinya apa? Yang untuk n yang lebih besar dari n0 jadinya apa? Si xn itu akan berada di lingkungan si delta C. Artinya apa? Berarti si xn min C nilainya berapa? Kalau dia ada di dalam lingkungan ini. Kurang dari delta. Iya, akan kurang dari delta.
Itu kasusnya kalau itu yang kita punya, kalau barisannya si XN itu konvergen. Nah, yang akan tujuan kita adalah ingin buktikan bahwa si barisan FXN-nya juga konvergen. Berarti apa yang harus kita lakukan? Ini, kalau kalian nulis kayak gini, kalian belum ngambil epsilonnya loh ya. Ini kalau mau rapi di sini, ambil dulu epsilonnya di sini. Ambil dulu di sini. Ambil sembarang epsilon besar dari 0. Kalau kalian nulis yang kayak gini doang, berarti kalian belum punya epsilonnya, itu cuman baru menuliskan definisinya saja. Nah, ini titik di sini, ambil sembarang epsilon besar dari 0, maka berdasarkan definisi 511, ini kan udah nggak perlu karena udah diambil. Akan ada delta besar dari 0, sehingga untuk setiap X elemen A yang memenuhi, ini lebih gini ya. Kalau si ini, yangnya di sini maksudnya. Oke, boleh deh kayak gini. Tapi tinggal, ini artinya adalah, kalau X elemen A-nya itu memenuhi jarak dari X ke C itu kecil dari delta, maka akibatnya adalah jarak dari Fx ke Fc itu akan kurang dari si epsilon. Itu ya. Ini. Nah, kalau kayak gini, berarti kalian sudah, epsilonnya sudah punya, ini pun deltanya juga sudah punya. Nah, sekarang untuk delta yang tersebut, karena barisan XN-nya konvergen, maka kita punya, tadi ini alasannya apa? Kenapa kita punya delta N0 elemen N itu karena apa? Atau kalau enggak, di sini dia nulisnya. Terus di sini. Terus di sini, karena XN konvergen ke C, maka untuk delta besar dari 0 yang ini ya, delta yang ini maksudnya, kan kita sudah punya, terdapat N0 elemen N, sehingga jarak dari XN ke C itu kurang dari delta, untuk setiap N yang besar sama dengan N0. Nah, selanjutnya, karena si F itu kontinu pada C, kita peroleh ini. Untuk setiap N besar sama dengan N0, berlaku bahwa jarak dari Fxn ke Fc itu kurang dari epsilon. Ini diperolehnya berdasarkan ini kalau kita ambil persamaan 1 gitu ya. Pernyataan 1. Selanjutnya karena F kontinu pada C, maka berdasarkan 1 diperoleh yang ini. Gitu ya alurnya. Oke, silahkan diulangi menjelaskannya. Misalkan F kontinu di C, dan misalkan barisan XN di A konvergen ke C. Kemudian kita ambil sebarang epsilon lebih dari 0. Maka berdasarkan definisi 5.1.1, terdapat delta lebih dari 0. Sedemikian sehingga untuk X elemen A memenuhi mutlak X dikurang C lebih jika jangan lupa dibaca jikanya. Jika ini kan sebenarnya X, ini tidak perlu ditulis, tapi sebenarnya kalian bacanya ini jika maka. Oh ya. Jika mutlak X dikurang C lebih kecil dari delta, maka mutlak Fx dikurang Fc lebih kecil dari epsilon. Karena
barisan XN konvergen ke C, maka terdapat N0 maka untuk delta besar dari 0, karena barisan XN konvergen ke C, maka untuk delta lebih besar dari 0 terdapat N0 elemen himpunan bilangan asli. Sedemikian sehingga mutlak XN dikurangi C lebih kecil dari delta untuk setiap N lebih besar sama dengan N0. Selanjutnya karena F kontinu pada C, maka berdasarkan 1, maka berdasarkan yang ke-1 tadi, kita peroleh untuk setiap N lebih besar sama dengan N0, mengakibatkan mutlak Fxn dikurang Fc lebih kecil dari epsilon. Dengan demikian terbukti bahwa demikiannya itu alasannya karena apa? Coba didetailkan lagi. Karena apa ini? Karena limit Fxn sama dengan Fc untuk N. Setiap epsilon besar dari 0, terdapat delta besar dari 0, sehingga apa? Sedemikian sehingga limit Fxn sama dengan Fc untuk... Kita balik ke definisi barisan konvergen. Sehingga jika untuk menyatakan bahwa barisan Fxn konvergen ke C itu berarti apa? Kita harus buktikan apa? Untuk setiap epsilon besar dari 0, apa kalau barisan konvergen? Kenapa akhirnya kita bisa simpulkan bahwa si barisan Fxn itu konvergen ke C? Karena mutlak Fxn dikurang Fc kurang dari epsilon. Terdapat apa? Ini. Sehingga apa? Sedemikian sehingga mutlak Fxn dikurang Fc lebih kecil dari epsilon. Untuk setiap gitu kan? Coba diulang lagi dari alasannya karena dulu. Karena untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat N0 elemen himpunan bilangan asli, sedemikian sehingga mutlak Fxn kurang Fc lebih kecil dari epsilon. Untuk setiap N lebih besar sama dengan N0. Dengan demikian, maka terbukti apa? Dengan demikian terbukti bahwa barisan Fxn konvergen ke Fc. Oke. Terus kesimpulan akhirnya apa? Pernyataan 1 terbukti gitu kan ya? Kesimpulan akhirnya apa? Dan demikian pembuktian pertama yang ke arah kanan tadi terbukti. Oke. Ini dicatat ya kalian, saya nggak janji ngasih rekaman ya, soalnya kalau saya ngasih rekaman nanti kalian malah nggak hadir gitu ketika perkuliahan. Mungkin di capture dulu. Sudah bisa saya clear? Sudah, Bu. Oke, ke halaman berikutnya.
Nah, ini kalian mau buktikan kontradiksi. Kalau pakai kontradiksi itu di sini bukan pakai misalkan, tapi pakai andaikan. Kita menggunakan kata misalkan untuk pembuktian langsung, dan kalau kita pembuktian tidak langsung, itu yang kontradiksi atau kontraposisi, itu kita pakai kata andaikan. Ini tadi kalian bacanya apa? Kalau F itu discontinue di C, berarti artinya apa? Terdapat epsilon besar dari 0. Ini sedemikian sehingga, ya, sedemikian sehingga untuk setiap delta besar dari 0 berlaku ini, tapi ini gitu ya. Oke, silahkan pindah halaman berikutnya. Oke, tadi ini alasannya apa? Kenapa untuk delta sama dengan 1/n kita bisa temukan xn sedemikian sehingga jarak dari x ke c itu kecil dari 1/n, tapi jarak dari fxn ke fc itu besar sama dengan epsilon. Alasannya tadi apa? Boleh dimundurin halamannya? Alasannya apa itu yang tadi yang halaman berikutnya itu? Ini kalau kalian kasih persamaan nomor persamaannya nomor persamaan 2 gitu ya. Jadi berdasarkan 2, coba ke halaman berikutnya. Ini tadi ini alasannya berdasarkan yang 2 tadi ya. Kan tadi itu apa? Terdapat epsilon besar dari 0 sedemikian sehingga untuk setiap delta besar dari 0, kan tadi dia bilang ini. Terdapat epsilon besar dari 0 sedemikian sehingga untuk setiap delta besar dari 0. Nah, karena berlaku untuk setiap delta besar dari 0, makanya bisa dipilih sih deltanya itu sama dengan 1/n. Kita temukan ini sehingga ini, oke. Kemudian kita peroleh barisan xn di A sehingga si ini tapi gitu ya, tapi kita peroleh barisan xn konvergen ke C, tapi barisan fxn tidak konvergen ke fc gitu ya. Ini kontradiksi dengan apa? Ini bukan pembuktian kontradiksinya yang salah ya, tapi pernyataan ini kontradiksi dengan apa? Maka pengandaian salah ya, Bu? Ini kontradiksi dengan apa dulu? Dengan barisan fxn konvergen ke fc. Iya, ini kontradiksi dengan premis kita, berarti pengandaian salah. Haruslah F continue di C gitu ya. Oke. Boleh dilanjut. Lanjut ke kelompok 2 dulu. Nanti kalau waktunya cukup baru dibalik ke kelompok 1 lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aji Alfiansah, Ahmad Salik Villa Arjuna, Lugis Budiman, Riyandana Setiawan, dan saya Yoga Amanda Putra. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang latihan dari 5.1.1 nomor 7 dan 9. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Ahmad Salik, kepadanya dipersilakan. Mohon maaf, Salik kayaknya ada kendala sinyal. Saya lanjutkan. Ini misalkan F memetakan R ke R continue pada C, dan misalkan FC lebih dari 0. Buktikan bahwa terdapat lingkungan V delta C dari C sedemikian sehingga jika X elemen V delta C, maka Fx lebih dari 0. Nah, premisnya, misalkan F memetakan R ke R, continue pada C, dan misalkan FC lebih dari 0. Akan dibuktikan terdapat lingkungan V delta C dari C sedemikian sehingga jika X elemen V delta C, maka Fx lebih dari 0. Nah, pembuktiannya, pertama, asumsikan bahwa C merupakan titik klaster dari R. Ambil sembarang epsilon lebih dari 0. Nah, dari premis diketahui F memetakan R ke R continue pada C, maka menurut definisi 5.1.1 terdapat delta lebih dari 0. Sedemikian sehingga jika X elemen R dan mutlak X min C kurang dari delta, maka berlaku mutlak Fx min Fc kurang dari epsilon. Karena C merupakan titik klaster dari R dan mutlak Fx min Fc kurang dari epsilon, maka menurut definisi 4.1.4, limit X mendekati C, Fx sama dengan Fc. Karena limit X mendekati C, Fx sama dengan Fc, dan dari premis diketahui Fc lebih dari 0, maka berdasarkan teorema 4.2.9 terdapat delta lebih dari 0 sedemikian sehingga Fx lebih dari 0 untuk setiap X elemen V delta C dan X tidak sama dengan C. Sehingga terbukti bahwa jika F memetakan R ke R, continue pada C dan Fc lebih dari 0, maka terdapat lingkungan V delta C dari C sedemikian sehingga jika X elemen V delta C, maka Fx lebih dari 0. Oke, sebelum saya komentari, silakan yang lain. Ya, buat teman-teman kalau mau komentari dipersilakan. Ini kalau secara gambar
Mana view? Saya kalau untuk memahami matematika itu biasanya saya gambar dulu. Misalkan kita punya, dia bilang apa, F continue pada C. Terus FC-nya besar dari 0. Berarti anggaplah ini FC. Ini C. Sorry, biru deh. Ini C. Berarti ini FC. Ini adalah si FC. Nah, kalau dari gambar, kira-kira lingkungan epsilonnya berapa itu? Lingkungan deltanya, sorry. Kan dia pilih terdapat lingkungan delta. Boleh nggak lingkungan deltanya saya ambil gini? Kan kita mau deltanya apa? Kita mau kalau X itu ada di lingkungan delta, maka si Fx besar dari 0. Kira-kira lingkungan deltanya gimana ya? Kalau saya ambil lingkungan deltanya segini, gitu, nilai Fx semuanya besar dari 0 nggak kalau lingkungannya segitu? Enggak, Bu. Enggak ya, Bu? Enggak. Lagi ngajar. Enggak ada. Jarang sih. Jarang. Jarang kan kuliahnya offline, online. Bentar ya. Mau ngapain? Oke, yang kuning nggak mungkin. Kira-kira yang gimana? Kira-kira saya ngasih. Coba digambar deh, kira-kira yang lain digambar anggota kelompoknya. Kira-kira delta yang mungkin gimana? Nah, oke, kenapa itu bisa? Karena nilai F-nya yang mana tuh? Coba ditarik ke atas. Jangan pakai merah deh, nabrak di antar. Oke, itulah ya kira-kira. Oke, berarti kan ini kan si fx-nya yang ini nih. Fx-nya yang ini, kira-kira. Kalau ini kan semuanya positif nih. Nah, kira-kira bagaimana cara kita mencari si deltanya? Ini ya, kalau yang ini nggak bisa yang ini ya, yang ini. Sorry, ini saya masih pakai. Ini nggak bisa diterima yang ini nih. Ini bukan berarti limit X menuju C, Fx sama dengan Fc, bukan. Sorry, ini 414 apa sih definisi limit fungsi ya? Saya kira limit barisan, sorry. Coba 414 bilang apa?
414, misalkan A subset R dan misalkan C merupakan titik klaster dari A, fungsi f memetakan A ke R dikatakan mempunyai nilai limit L pada titik C untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0. Sedemikian sehingga jika X elemen A dan mutlak X min C kurang dari delta maka berlaku fx dikurangi L kurang dari epsilon. Oke. Ini bukan, oke, maka menurut definisi 511 bukan terdapat delta ya, tapi untuk setiap delta besar dari 0 gitu ya. Untuk setiap delta besar dari 0 berlaku. Jika jarak dari X ke C itu kecil dari delta, maka jarak dari Fx ke Fc kecil dari epsilon. Oh, ini sudah ambil sembarang epsilon besar dari 0, oke. Kemudian, karena limit X menuju C, Fx dari prime. Teorema 429, apa teorema 429? Teorema 429 misalkan A subset R, F memetakan A ke R, dan C Coba elemen ini F. diliatin. Jadi kalian kalau bisa yang dirujuk-rujuk itu ditaruh di satu halaman gitu biar apa nggak perlu nge-scroll gitu ya. Dikumpulin Ya, Bu. gitu. Ya, Bu. Teorema berapa tadi, Bu? 429 kamu kontrol F aja biar cepat kayaknya. Oke, pakai bagian yang mananya ini? Iya, silakan dijelaskan lagi. Yang teorema 429 misalkan A subset dari R, Enggak, F kalian langsung kalian punyanya apa terus langsung dikaitkan ke 429. Bentar. Ini ya, Bu, limit Fx sama dengan Fc. Dan nilainya? Mana tadi? Limit X menuju C itu nilainya positif, negatif? Nilainya positif, Bu, lebih besar dari 0. Oke, kalau nilainya positif, maka menurut teorema 429, positif untuk setiap teorema 429 bilang apa itu? Kalau limit dari si X menuju C dari F itu besar dari 0, ya. itu kan Kalau lebih besar dari 0,
maka terdapat lingkungan V delta C dari C sedemikian sehingga fx lebih dari 0 atau fx kurang dari 0 untuk Enggak, setiap yang kamu pakai saja. maka terdapat lingkungan V delta C dari C sedemikian sehingga fx lebih dari 0 untuk setiap x elemen V delta C dan x tidak sama dengan C. Oke. Gitu, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan yang lain? Kalau nggak ada, lanjut ke kelompok 3. Saya tutup dulu ya, Bu. Sekian Iya, silakan. dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Terdengar, Bu, suara saya, Bu? Ya. Oke, baik. Ibu, maaf sebelumnya saya izin bertanya. Mm-mm. Berarti deltanya itu untuk soal yang tadi cukup luas ya Bu ya? Selama fx-nya lebih dari 0, deltanya itu bisa berapa aja Bu yang menghasilkan fx lebih dari 0? Pilihannya banyak gitu maksud kamu? Iya, itu maksudnya. Ya, banyak. Pilihannya kan terdapat aja kan? Terdapat itu yang minimal 1, lebih dari 1 ya boleh. Yang penting kan selagi, coba share screen lagi deh yang tadi. Atau nggak usah deh, saya aja yang saya gambar aja deh. Saya share. Kalau saya mau papan tulis itu apa ya? Kok saya lupa? Kalau saya mau share whiteboard, caranya gimana ya? Saya lupa. Ini layar saya kelihatan nggak yang ini? Kelihatan, Bu. Ya, Bu. View. Oke. Ini kan misalkan ginilah grafik kita. Terus misalkan tadi clue-nya apa? Tadi C-nya, aduh kenapa dia hilang? Aduh, saya nggak tahu ini kenapa selalu begini. Share whiteboard itu di mana ya? Itu Bu, pencet share screen, terus ada pilihan opsi whiteboard-nya gitu, Bu. Tapi nggak ada di saya. Biasanya sih ada sih, tapi ini nggak ada. Ini otomatis full screen. Otomatis ke sini. New share? Oh, oke. New share maunya. Oke, misalkan gini ya. Terus tadi kan clue-nya apa? C-nya positif ya, berarti FC-nya positif. Boleh nggak C-nya di sini? Nggak boleh, Bu. Boleh nggak C-nya di sini? Boleh nggak? Enggak. Kenapa? Karena FC-nya kecil dari 0 kan ini. Ini kita punya FC-nya kecil dari 0. Berarti si C itu kan mulai bolehnya dari sini kan ya. Anggap ini titik 1 lah ya, kita nggak tahu. Berarti FC. Pilihan C kita tuh dari sini. Kalau saya ambil misalkan C-nya di sini.
Tapi tadi FC-nya besar dari 0 kan ya? Bukan sama dengan 0 kan ya? Bukan besar sama kan? Tadi besar kan syaratnya ya? Iya, Bu. Nah, kalau dia besar, berarti kan dia paling nggak ada jaraknya itu. Dia nggak nempel ke titik 0. Berarti si C pun nggak mungkin, kalau nggak mungkin nggak tepat di sini. C itu pasti agak ke kanan. Ya, mungkin si C itu tidak mungkin di titik yang berpotongan di sini. Yang pas potongan dengan grafik yang mungkin. Karena kalau pas berpotongan dengan grafik, itu artinya FC-nya 0. Ini kan FC sama dengan 0. Berarti si C-nya ke kanan lagi. Paling, ya, ingat sifat bilangan real, kerapatan bilangan real, kalau kita punya ada A dan B bilangan real, katanya apa? Berdasarkan sifat kerapatan bilangan real. Kalau A dan B adalah bilangan real, menurut sifat kepadatan bilangan real, dia bilang apa? Pasti ada C kan? Ada C bilangan real, sehingga si C itu berada di antara A dan B gitu ya. Jadi pasti di antara, karena si FC itu besar dari 0, terus anggaplah C-nya di sini gitu ya. Terus ini misalkan ini adalah C aksen gitu. Ini C aksen atau ini D atau ini A lah. Ini misalkan ini A bilangan real, ini misalkan ini di sini A gitu ya. Ini adalah A dengan FA besar dari 0. Sorry, FA sama dengan 0. Terus kita tahu FC itu besar dari 0. Pasti si C itu, nah antara A dan C itu pasti ada bilangan. Pasti ada B di antara A dan C. Itu berdasarkan sifat kepadatan bilangan real. Sebenarnya kalau nggak pakai teorema yang tadi juga bisa sebenarnya. Kira-kira kalau nggak pakai teorema yang tadi apa kira-kira? Pakai teorema yang tadi juga bisa. Tapi kalau berdasarkan definisi juga bisa. Nah, ini kan di antara ini tadi kan di antara A, ini ya, A itu adalah ini yang si A itu bilangan real, sehingga FA sama dengan 0. C itu tadi bilangan real yang si FC-nya besar dari 0. Menurut teorema kepadatan bilangan real apa? Akan ada B elemen R, sehingga apa? FB lebih dari Sorry, bukan FB. Sehingga B-nya besar dari A dan B-nya Kurang dari C. B-nya kurang dari C. Nah, sebenarnya kalian bisa saja ngambil delta itu, pilih delta sama dengan berapa? C min B misalnya. Maka apa? Tadi karena si F-nya kontinu pada C, maka FC min FB itu Kurang dari epsilon. kurang dari epsilon. Lebih khususnya nilainya si FB itu berapa? positif. Positif kan? Kalau mau pakai definisi. Kalau mau pakai definisi, ini yang di sini nih semuanya kalau mau pakai definisi fx untuk x besar sama dengan si A, sorry, x besar dari A, itu fx-nya akan besar dari 0. Jadi deltanya itu deltanya bisa paling mentok ya deltanya ya jangan sampai melewati A gitu ya. Delta yang dapat dipilih. Tapi pasti ada. Kalau pakai kerapatan bilangan real ya caranya seperti itu.
tadi ini misalkan ini A gitu ya, di sini F-nya ini yang kayak gini. Ini A, jadi kita tahu FA-nya sama dengan 0. Terus ini C, itu menurut kerapatan bilangan real pasti ada bilangan real di antara A dan C. Ya udah pilih aja misalkan deltanya segini. Nah, kayak gitu. Nah, maka yang semua yang ada di lingkungan ini, nilainya akan ini, fx-nya akan lebih besar dari 0. Untuk setiap X elemen lingkungan V delta C. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau enggak, boleh lanjut ke kelompok 3. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Gustina Alfianti, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar analisis real 2, dan kepada teman-teman yang saya hormati. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Tabina Zahra, Alvina Nur Sapitri, Roji, Rizky Azril Farezi, dan Anisha Syafira. Di sini akan kita mempresentasikan hasil pengerjaan dari beberapa soal di subbab 5.1. Mungkin langsung saja. Untuk soal yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Alvina. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih Reza. Saya akan menjelaskan exercise 5.1 nomor 2. Soalnya itu establish the discontinuity criterion 5.1.4. Yaitu artinya kita disuruh buktiin kriteria discontinue 5.1.4. Nah, itu kan sebelumnya isinya itu misalkan A adalah suatu subhimpunan bilangan real, misalkan F itu fungsi yang memetakan A ke R, dan misalkan C ada di A, maka F adalah discontinue di C, jika dan hanya jika terdapat barisan Xn di A sehingga Xn konvergen ke C, tetapi barisan Fxn tidak konvergen ke Fc. Nah, kita premis umumnya itu misalkan A adalah suatu subhimpunan bilangan real, misalkan F itu fungsi yang memetakan A ke R, dan misalkan C ada di A. Akan dibuktikan F discontinue di C jika dan hanya jika terdapat barisan Xn di A sehingga barisan Xn konvergen ke C, tetapi barisan Fxn tidak konvergen ke Fc. Kita membutuhkan pembuktian dua arah karena terdapat jika dan hanya jika. Yang pertama, pembuktian ke kanan. Premisnya itu misalkan F discontinue di C, akan dibuktikan barisan Xn konvergen ke C, tetapi barisan Fxn tidak konvergen ke C. Pembuktiannya, nah ini seharusnya ambil sebarang epsilon lebih besar dari 0, karena F discontinue di C, maka kita dapat mengambil negasi dari definisi fungsi kontinu 5.1.1, yaitu maka F tidak kontinu di C jika dan hanya jika terdapat epsilon lebih besar dari 0, sedemikian sehingga untuk setiap delta lebih besar dari 0, terdapat X delta di A dengan jarak X dikurang C kurang dari delta, tetapi jarak Fx delta dikurang Fc lebih besar sama dengan epsilon. Kalau mau pakai kata jarak, padanan katanya ke gitu ya. Jarak dari Fx delta ke Fc. Oh ya, makasih Bu. Kemudian dengan kekonvergenan barisan Xn ke C, yaitu terdapat N kapital di bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan N berlaku bahwa jarak Xn ke C kurang dari delta. Terus misalkan terdapat N lebih besar sama dengan N kapital, maka
jarak xn ke c kurang dari delta, tetapi jarak fx ke fc lebih besar sama dengan epsilon. Nah, ini membuktikan bahwa barisan fxn tidak konvergen ke fc. Selanjutnya, pembuktian ke kiri. Premisnya itu, misalkan barisan xn konvergen ke c, tetapi barisan fxn tidak konvergen ke fc. Akan dibuktikan f discontinue di c. Pembuktiannya, ambil sebarang epsilon lebih besar dari 0. Kita menggunakan kontradiksi, yaitu andaikan f continue di c, maka untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga untuk setiap f delta ada di A dengan jarak x ke c kurang dari delta, berlaku bahwa jarak fx delta dikurang fc kurang dari epsilon. Nah, misalkan terdapat n di bilangan asli dan misalkan delta n-nya itu sama dengan 1/n, maka untuk setiap xn di A yang sehingga jarak xn ke c itu akan kurang dari 1/n, yang mengakibatkan bahwa jarak fxn ke fc itu kurang dari epsilon. Nah, dari sini untuk setiap barisan xn di A itu sedemikian sehingga jarak xn ke c akan kurang dari 1/n. Dan jarak fxn ke fc kurang dari epsilon. Nah, perhatikan bahwa hal tersebut ini seharusnya barisan xn konvergen ke c dan barisan fxn juga konvergen ke fc. Nah, dari sini dilihat bahwa pengandaian kita salah, maka haruslah f discontinue di c. Terus dari karena terdapat epsilon lebih besar dari 0, terus untuk setiap n bilangan asli sedemikian sehingga jarak fxn ke fc lebih besar sama dengan epsilon, terdapat n lebih besar dari n kapital. Dari pembuktian kanan dan kiri terbukti bahwa f discontinue di c jika dan hanya jika terdapat barisan xn di A sehingga barisan xn konvergen ke c. Nah, tetapi barisan fxn tidak konvergen ke fc. Oke, silakan dikomentari dulu yang lain sebelum saya komentar. Balik ke halaman dari premis dulu. Ini kalian ada yang ngetik versi makalahnya nggak? Biar apa? Kalau makalah kan dia tampilnya full gitu. Komentarnya Ada, lebih Bu. Mau ditampilin yang makalah, Bu? Iya, soalnya kan dia langsung kelihatan ya semuanya, jadi komentarnya lebih enak. Oke, sebentar, Bu.
Sudah kelihatan, Bu? Kelihatan, tapi PDF-nya bisa ini nggak ya? Coba yang view 2 halaman gitu. Nah, oke. Mana nih tadi? Oh, ini. Oke, dinaikin lagi yang muncul halaman 5 dan 6 saja. Ini, Bu. Ya. Oke, silakan dikomentari dulu yang lain sebelum saya komentar. Bentar, ini bedanya sama yang kelompok 1 tadi apa ya? Kelompok 1 tadi soal berapa? 51 berapa kelompok 1? Nomor 1. Oh, 513. Kalian 513. Oke. Berarti ini ya kebalikan yang 514 ya. 513. Ada yang mau komentar dulu sebelum saya komentari? Ini kalian jangan ini ya. Ini jangan diambil dulu. Karena F discontinue di C, maka dapat mengambil dari definisi ini. Ini langsung aja dia ini. Berarti apa? Maka terdapat epsilon besar dari 0. Maka berdasarkan gini aja kali, maka berdasarkan negasi dari definisi fungsi kontinu langsung terdapat epsilon besar dari 0 sedemikian sehingga untuk setiap delta besar dari 0 terdapat X delta elemen A dengan apa? Ini kalian bilangnya X delta kan? X delta, berarti ini juga X delta juga di bawah. X delta dikurang C kecil dari delta, tetapi jarak dari Fx delta ke Fc bisa sama dengan epsilon. Oke, ini akan dibuktikan di halaman sebelumnya lagi, coba naik bentar. Ini kan terdapat kan, ada kata terdapat ini. Jika terdapat gitu kan. Berarti kiri ke kanannya apa? Coba dikebawain lagi. Ini kan berarti artinya apa? Akan terdapat
Akan dibuktikan terdapat kan? Nah, itu karena kalian ingin buktikan terdapat, berarti barisan si XN-nya kalian konstruksi. Nah, cara konstruksinya gimana? Kan tujuannya adalah akan buktikan bahwa terdapat barisan XN di A yang konvergen ke C, tetapi barisan FXN tidak konvergen ke FC, gitu kan tujuannya. Berarti karena ingin buktikan terdapat, berarti kalian perlu konstruksi barisannya. Bagaimana cara mengkonstruksinya? Ini kan bilang apa? Karena F itu, sebenarnya ini mirip alurnya dengan pembuktian yang kelompok 1. Tadi kan kelompok 1 pakai ini kan, pakai kontradiksi kan, tadi dengan mengandaikan F-nya discontinue. Tadi mereka mengkonstruksi barisan XN dengan memilih deltanya itu dipilih seper N, gitu kan tadi ya. Coba mundur, dinaikin lagi ininya, di scroll lagi. Kebalikannya. Oke. Sampai tadi terdapat seharusnya ada di mana tadi tuh? Dipasih lagi posisi annotation-nya. Kan tadi akan dibuktikan terdapat, itu kan tadi di mana? Tadi terdapat di bagian sini kan, Bu ya? Mm-mm. Udah saya annotate lagi nih, yang nempel. Oke. Di depan sini. Oke, ini karena F discontinue di C, maka berdasarkan punya saya jadi hapus lagi. Maka berdasarkan negasi dari definisi fungsi kontinu, akan ada epsilon besar dari 0, sedemikian sehingga untuk setiap delta besar dari 0, terdapat X. Terdapat untuk setiap X delta, sedemikian sehingga untuk setiap delta besar dari 0 berlaku apa? Berarti ini alurnya kayak yang tadi lagi, berarti untuk delta terdapat, berarti untuk delta sama dengan seper N, berarti akan apa? Akan terdapat kan dia bilang apa? Untuk setiap epsilon besar dari 0 akan ada delta besar dari terdapat epsilon besar dari 0, sedemikian sehingga berapapun nilai delta yang kita ambil akan berlaku bahwa jarak dari X ke C itu kecil dari delta, tetapi jarak dari Fx ke Fc itu besar sama dengan epsilon. Nah, kalian itu harus mengkonstruksi barisan, kan tadi tujuannya adalah terdapat barisan XN, berarti harus konstruksi barisan XN-nya. Konstruksi barisan XN yang dia konvergen ke C, tetapi barisan FXN-nya tidak konvergen ke FC.
Bagaimana mengkonstruksi barisan XN-nya? Itu Bu, kita pilih deltanya sama dengan 1/n ya Bu. Kemudian, Terus kan ditemukan xn sedemikian sehingga jarak x ke c kurang dari 1/n. X ke C apa XN? Ya, maaf Bu, xn ke c kurang dari 1/n. Dan jarak fxn ke fc lebih besar sama dengan epsilon. Oke. Oke, itu artinya apa? F diskontinu pada R. Kan itu premisnya. Itu artinya xn konvergen ke C, tapi fxn tidak konvergen ke fc ya Bu? Iya. Oke, dirapikan lagi itu ya, yang kiri ke kanannya. Ya Bu. Terus kanan ke kiri. Oke. Oke, kalian ingin buktikan bahwa premisnya misalkan terdapat gitu ya, misalkan xn barisan adalah barisan yang konvergen ke C, tetapi barisan fxn tidak konvergen ke fc. Misalkan terdapat gitu ya, barisan xn konvergen ke C, kan premisnya kan akan dibuktikan jika dan hanya jika terdapat barisan xn gitu kan tadi ininya kriterianya. F discontinue di C jika dan hanya jika terdapat barisan xn gitu kan. Ada kata terdapatnya, berarti di sini juga ada terdapat. Berarti ini misalkan terdapat barisan xn, ini barisan xn di A yang konvergen ke C, tetapi barisan fxn tidak konvergen ke fc. Akan dibuktikan F discontinue di C. Langsung gini aja, andaikan F discontinue di C. Atau boleh di kalian ambil andaikan F discontinue, oh ini continue ya. Andaikan F continue di C, baru di sini ambilnya. Ambilnya pindahkan ke sini. Andaikan F continue di C, kemudian ambil seorang epsilon besar dari 0, baru ini, maka terdapat delta besar dari 0, sehingga untuk setiap X, ini nggak usah X delta, untuk setiap X elemen A dengan, ini kalian, kalau mau pakai X delta ya di sini X delta ya konsisten gitu ya, terserah sih. Ini kan kalian nggak matching, di sini ada deltanya, di sini nggak. Kalau nggak pakai juga nggak masalah sih. Demikian sehingga untuk setiap X elemen A dengan jarak dari X ke C kurang dari delta, berlaku bahwa jarak dari Fx ke Fc kecil dari epsilon. Nah, ini kan seharusnya kalian bergeraknya dari itu dulu. Misalkan
tadi kan misalkan terdapat barisan, premisnya adalah misalkan terdapat barisan XN yang konvergen ke C, tetapi barisan FXN tidak konvergen ke FC. Nah, di pembuktian seharusnya itu dulu yang kalian olah. Misalkan berarti di pembuktiannya misalkan XN adalah barisan yang konvergen ke C, tetapi barisan FXN tidak konvergen ke FC. Kemudian apa lagi? Dari premis itu apa sih yang bisa kalian olah? Dari premis ini ya Bu, didapat jarak X ke C-nya kurang dari delta, tetapi jarak dari Fx ke Fc-nya lebih dari sama dengan epsilon. Oke, ini kan yang kita tahu dari premis ini ya. Iya Bu. Oke, ini artinya apa? Berarti xn ke C, jarak xn ke C-nya kurang dari delta, tetapi jarak dari fxn ke fc-nya lebih dari sama dengan epsilon. Ya, dari barisan XN ke C, dari kekonvergenan XN ke C, dan ini tidak konvergen ke FC, ini artinya apa sih? Maka berdasarkan definisi 5, maka tidak memenuhi definisi 5.1.1 ya? Enggak, belum. 5.1.1 kan enggak ke sana. Ini berarti apa? Ini artinya apa sih yang ini? Yang ini saja. Ini artinya apa? XN konvergen ke C artinya apa? Untuk setiap delta besar dari 0, terdapat X delta elemen A. Ini kan? N0 elemen N. Sedemikian sehingga untuk setiap N besar sama dengan N0 berlaku apa?
berlaku berlaku fxn ke fc itu kurang dari epsilon, Bu. Enggak, ini kan baru ke konvergenan barisan XN aja. Ya, tadi barisan konvergen itu, selain ini X1, ini X2, terus ini X3, terus yang ini, yang sini udah padat nih. Ini adalah C. Terus saya ambil nih delta sembarang. Ini delta. Ini adalah lingkungan delta dari C. Artinya apa? Berarti kan untuk N yang lebih besar, terus taruhlah di sini N0. Untuk N yang berada di setelah ke kanannya si N0, jarak dari si XN ke C itu gimana? Berarti berlaku bahwa jarak XN ke C kurang dari delta. Tetapi jarak Fxn dikurang Fc lebih besar sama dengan epsilon. Oke, ini baru yang untuk ini doang ya. Nah, sekarang kalau yang ini. Itu berarti jarak Fxn. Kan ingat kalau kita punya, sorry. Berarti terdapat epsilon. Misalkan gini deh. Kan kalau X itu ada di sumbu ini kan, ini X. Terus ini yang si sumbu Y. Nah, epsilon itu lingkungan di sini, kalau delta itu lingkungan di X gitu ya. Fxn tidak konvergen ke Fc, artinya apa? Ada Terdapat epsilon lebih dari 0. Sedemikian sehingga untuk setiap delta lebih dari 0, dia kalau konsep barisan yang ini berarti. Coba lihat kriteria barisan, kriteria divergensi barisan, coba. Kita kuliahnya sampai jam 11 ya? Iya, Bu. Kriteria divergensi barisan. Bukan properly kali. Kalau properly itu kan yang menuju tak hingga. Bukan limit. Kayaknya di 31 tuh masih ada deh kayaknya. 31. Ke bawahnya coba. Masih ke bawah, coba. Kalau enggak 31 ya 32.
Kamu Ctrl F divergence aja coba biar cepat. Di Divergence C. Di enter biar dia ke bawah. Kamu jangan scroll, kamu enter aja di define-nya itu. Terus oke, Nah, ini, Bu. mana itu? 345, Bu. Selain itu apa? Selain pakai ini, sebelum 345 ada nggak? Oh, coba. Juga pakai panah ke atas di ini nih, kamu cat yang ini nih. Oh, yang itu. Coba pelan-pelan yang ada divergennya. Oh, kalau nggak ada ya udah. Kira-kira apa ini? Kira-kira negasinya dari konvergen. Terdapat epsilon besar dari 0. Kan tadi kalau konvergen yang hitam ini nih. Kira-kira kalau divergen gimana? Oke, karena udah jam 11, berarti ini diperbaiki dulu ya. Oke, siap, baik, Bu. Dipelajari lagi itu yang ternyata kalau kita belajar Unreal 2, Unreal 1-nya nggak boleh lupa gitu ya. Berarti dicatat lagi, berarti harus paham lagi barisan, konsep barisan lah paling nggak setidaknya yang sering dipakai. Kalau kita ngomongin limit itu nggak jauh-jauh sama ngomongin ngomongin fungsi kontinu nggak jauh-jauh sama ngomongin limit. Ngomongin limit nggak jauh-jauh sama ngomongin barisan, kayak gitu ya. Berarti bab 3 paling nggak, bab 3 dan 4-nya dibaca lagi. Dan dicatat gitu ya, kalian tuh dicatat, dirangkum gitu yang isi yang penting-penting, definisinya, terus taruh di satu, kayak kalian mau ujian, kan kalian kalau mau ujian secara ilegal kalian bikin cheat sheet, maka lakukanlah hal yang sama ketika kalian presentasi itu. Nah, cuman pas presentasi itu legal gitu kalian bikin cheat sheet. Terus untuk memahami, kalau saya sih tipsnya buat diri saya sendiri gitu, saya gambar dulu untuk memahami definisi. Jadi saya kadang saya nggak ngafalin isi definisinya kata per kata, tapi saya pahami dari gambar dulu, terus dari gambar itu baru saya, oh jadi harus begini kayak gitu. Jadi lebih ingat memahaminya. Jadi kita nggak perlu, maksudnya dia otomatis hafal gitu kalau kita udah bisa gambar. Kalau yang di saya kayak gitu ya, cuma kan orang beda-beda. Oke, sampai ketemu besok. Berarti besok dilanjut kelompok berikutnya ya. Siap, Bu. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Dan saya nggak janji ngasih rekaman karena efek negatifnya gitu, kalau ngasih rekaman terus kalian, ya nanti juga ada rekaman, terus saya bisa nonton nanti, tapi ternyata nanti-nantinya itu nggak ada gitu. Karena toh kalian juga banyak mata kuliah yang lain. Pasti nggak ada lah kata nanti itu, jadi yang ngikutin kuliah ya pas di jam kuliah. Oke, sampai ketemu besok. Mohon maaf, Bu. Ya? Untuk kelas A hari Kamis. Oh, besok itu bukan, kelas B ya, oke. Oh ya, sampai ketemu Kamis.